Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Akmarina dengan NPM 41922200006, Prodi Teknik Sipil B2 Universitas Widyatama. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kontrak. Perbedaan kontrak konstruksi dengan kontrak lainnya. Kontrak pekerjaan konstruksi memiliki perbedaan dengan kontrak lain, terutama dalam aspek berikut. Untuk sifat pekerjaan dalam kontrak konstruksi melibatkan pembangunan fisik dengan standar teknis yang ketat, sedangkan kontrak umum biasanya berupa jasa atau barang yang lebih sederhana. Durasi kontrak untuk kontrak konstruksi jangka panjang dengan berbagai tahapan pekerjaan. Untuk kontrak umum bisa bersifat jangka pendek atau satu kali transaksi. Lalu untuk risikonya pada kontrak konstruksi, tingginya cuaca, perubahan desain, tenaga kerja, dan lain-lain. Kontrak umum biasanya lebih rendah. Dokumen pendukung untuk kontrak konstruksi berupa gambar teknis, spesifikasi, RAB, jaminan asuransi, dan lain-lain. Untuk kontrak umum, tidak selalu memerlukan dokumen teknis yang kompleks. Lalu untuk sanksi kontrak konstruksi, denda keterlambatan, jaminan pemeliharaan, dan retensi pembayaran. Untuk kontrak umum, biasanya hanya penalti atau denda sederhana. Perbedaan kontrak konstruksi dengan kontrak lainnya, persiapan dan rancangan kontrak pekerjaan konstruksi adalah tahap krusial yang mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan proyek. Untuk memastikan kontrak yang efektif, beberapa rekomendasi penting meliputi gunakan bantuan profesional, yaitu konsultasikan dengan ahli hukum, insinyur, dan tim keuangan dalam penyusunan kontrak. Yang kedua, pastikan semua klausul jelas dan detail. Hindari ketidakjelasan yang dapat menyebabkan sengketa. Lalu yang ketiga, lakukan evaluasi dan negosiasi sebelum tanda tangan kontrak. Pastikan semua pihak memahami dan menyetujui kontrak sebelum menandatanganinya. Lalu siapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dengan gunakan mediasi atau arbitrase sebelum melibatkan pengadilan. Pastikan ada dokumen pendukung yang lengkap seperti gambar teknis, spesifikasi, RAB, jadwal kerja, dan jaminan. Dengan memahami semua aspek di atas, proyek konstruksi dapat berjalan lancar, terorganisir, dan terhindar dari risiko yang merugikan semua pihak. Pelaksanaan manajemen kontrak konstruksi. Manajemen kontrak konstruksi adalah proses pengelolaan kontrak yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek konstruksi agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang disepakati antara pemilik proyek atau kontraktor dan kontraktor. Manajemen ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak, termasuk spesifikasi teknis, biaya, waktu, serta risiko yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Landasan teori manajemen kontrak konstruksi. Manajemen kontrak konstruksi didasarkan pada beberapa teori dalam ilmu manajemen proyek dan hukum kontrak. Di antaranya, teori manajemen proyek mengacu pada prinsip-prinsip seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan penyelesaian proyek dengan efisien. Berdasarkan PMBOK,
Project Management Body of Knowledge yang mencakup aspek manajemen seperti lingkup proyek, jadwal, biaya, mutu, risiko, dan sumber daya manusia. Teori hukum kontrak. Berdasarkan hukum kontrak yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam proyek konstruksi. Di Indonesia, hukum kontrak konstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang terakhir ada teori risiko dan pengelolaannya. Manajemen kontrak harus mempertimbangkan berbagai risiko, seperti risiko keuangan, risiko teknis, dan risiko hukum. Lalu identifikasi risiko dan mitigasinya harus dilakukan sejak awal hingga akhir proyek. Sekian presentasi untuk manajemen kontrak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.